record terlebih dahulu. Sambil kita menunggu teman-teman yang belum bisa bergabung atau teman yang masih mempersiapkan dirinya dalam buletin PPG yang akan menghadapi ujian. Semoga semuanya lancar. Ya kakak, jadi kita maklumin kenapa kita langsung mulai saja. Karena kalau kita nunggu yang lain, takutnya nanti kita nggak selesai-selesai. Ya, sebentar saya akan sharing screen terlebih dahulu. Karena hari ini kita hanya 45 menit. Singkat, ya. Pertemuan kita hari ini adalah di... Ya, kita akan bertemu di modul, kita akan merefleksi kembali di modul 1.1 tentang perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya, itu di modul 1.1 itu kita akan merefleksikan refleksi. Jadi kan kemarin dari modul 1.1, 1.2 itu kan kita dituntut untuk refleksi tugasnya. Nah, sekarang kita akan mulai merefleksikan hasil dari refleksi kita itu tadi. Selanjutnya masih kesepakatan kita bersama untuk menyalakan kameranya. Jadi saya minta kakak-kakak bisa menyalakan kameranya. Jadi untuk terlibat aktif di dalam Zoom ini. Yang kedua adalah mematikan mikrofon apabila tidak ingin berpendapat atau ingin bertempat untuk mengaktifkan kembali. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan luasnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir dari pelatihan adalah guru mampu bersifat reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemarin kita sudah belajar di modul 1.1 itu tentang framework. Adakah yang masih ingat berapa framework yang kita pelajari dalam modul 1.1 dari kakak-kakak? Adakah yang masih ingat? Dari modul 1.1 yang sudah kakak-kakak kerjakan, framework apa aja yang kita pelajari di modul 1.1? Tidak ada yang ingat? Atau tidak ada yang mau jawab ini sepertinya ya? Oke, di modul 1.1 kita itu belajar tentang dua framework. Yang pertama framework Gings, yang kedua adalah Bortons. Ya, model-model framework yang kita sudah pelajari adalah Gings dan Borton. Selanjutnya, tujuan atau capaian pembelajaran khusus atau modul yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu untuk memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, di 1.1 juga kita sudah mempelajari nih di modul itu ada beberapa model refleksi. Kira-kira ada berapa model kakak-kakak? Ada yang masih ingat ada berapa model refleksi? Lupa. Ya, refleksi. Ada berapa, Pak? 5. Ada berapa lagi?
Di modul itu kalau bisa kalau masih ingat itu di modul ada beberapa refleksi yang dipelajarin. Di asinkronus di tugas-tugasnya. Kita itu di modul ada 7 refleksi. 7 refleksi, tetapi di dalam modul itu hanya ada 6 refleksi yang dijelaskan. Ya, yang pertama itu ada segitiga refleksi, terus ada lagi refleksi 6 topi, 4C, 4F, model cuaca, terus model deal. Terus ada satu lagi yang tidak dijelaskan di dalam modul 1.1 itu tentang papan bercerita. Tetapi dituliskan, oh ini model refleksi papan bercerita, hanya saja tidak dijelaskan di dalam modul. Nah, jadi sebenarnya ada 6 model refleksi yang ada di modul 1.1. Sedangkan framework yang dipelajarin ya itu ada 2, ada framework GINGS dan framework Borton. Kalau GIMS, kalau Borton itu yang menggunakan 3 tahapan, sedangkan untuk yang Borton itu menggunakan 6 tahapan. 6 tahapan. Selanjutnya, tujuan kita pada sesi kali ini, pada pertemuan tatap maya yang kelima ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kita itu nanti akan saya kirimkan link Jamboard. Ya, untuk kakak-kakak isi link Jamboardnya itu nanti ada beberapa pertanyaan, silakan diisi. Kalau memang tidak bisa pakai Jamboard, silakan memaksimalkan fitur chat. Jadi yang tidak bisa Jamboard boleh langsung menggunakan fitur chat. Nah, agendanya. Ya, kita menganalisis tulisan refleksi dan yang pertama menganalisis tulisan refleksi, yang kedua adalah berbagi hasil dari analisisnya tadi. Nih, sekarang kita akan mulai menganalisis tulisan refleksi. Sebentar saya akan bagikan link Jamboardnya terlebih dahulu. Nanti kakak-kakak boleh menulis di Jamboardnya. Sebentar. Link Jamboardnya sebentar, saya stop share screen dulu, saya akan kembali ke link Jamboard. Ya, link Jamboardnya sudah saya berikan di kolom chat. Silakan, di situ sudah langsung tertera pertanyaannya. Nanti untuk yang tidak bisa menggunakan Jamboard atau belum bisa menggunakan Jamboard, boleh memaksimalkan fitur chatnya. Menganalisis tulisan refleksi. Selanjutnya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kakak-kakak analisis. Yang pertama, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3, dan kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya mengikuti refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Di yang nomor 3,
Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Yang biasanya membantu kakak-kakak sekalian untuk melakukan refleksi. Nah, silakan mulai menulis di Jamboard-nya. Di Jamboard, di masing-masing slide Jamboard itu sudah ada pertanyaannya. Silakan kakak-kakak bisa menggunakan stick note yang ada di Jamboard untuk bisa menjawab pertanyaannya. Saya stop sharing screen, saya akan langsung masuk ke Jamboard-nya. Silakan kakak-kakak mulai mengisi di Jamboard-nya. Linknya sudah saya sematkan di chat. Untuk Pak Sugeng bisa pakai Jamboard, Pak? Nggak bisa, Mbak. Langsung pakai chat di Gmeet-nya bisa, Pak? Ya, ketik itu ya. Diketik pesan itu. Iya, Pak. Jawabnya bingung jawabnya. Jawabnya bingung jawabnya. Sambil dituliskan namanya ya, Kak. Jadi nanti saya ketika membacakannya tahu ini punya siapa. Ketika sudah di satu slide, silakan langsung lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 3. Dan kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis? Boleh langsung dijawab di
Saya bantu merapihkan jawabannya. Yang lain boleh ditulis di kolom chat jika bermasalah di Jamboardnya atau belum bisa menggunakan Jamboardnya. Pak Sukandar, ada masalah Pak? Dari pertanyaannya, boleh langsung bercerita, sharing mungkin ya Pak ya, atau mau tulis di kolom chat juga boleh Kak. Tulisannya kurang jelas ini, lupa Kurang gede ya Pak ya. mata lagi. Nah, nggak kelihatan. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3 Pak, pertanyaannya. Terus, kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis? Oke, carinya dulu. Sambil mancing ini Pak. Iya, disambi. Aku ya bingung. Aku ya bingung. Sambil mancing kacamatanya malah ketinggalan.
Kak Wilcok, kalau udah selesai kirim ke WA aku. Gimana, Pak? Lagi nyari contekan ini. Di fitur chat ada Kak Mistin. Yang lainnya yang menggunakan laptop boleh pakai Jamboardnya ya, Kak ya. Kalau sudah yang pertama, boleh langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya mengikuti refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Ini baru 2 yang menggunakan Jamboard. Yang lainnya yang tidak menggunakan Jamboard boleh masuk menggunakan fitur chat untuk menjawabnya. Karena nanti kita akan sharing. Agenda kita adalah merefleksikan refleksi. Jadi kita hanya sharing tentang refleksi. Kapan kakak-kakak sekalian itu refleksi, apa saja perasaannya ketika menulis refleksi. Ayo, mau cai? Iya. Ya orang sebelah kalau sering sebelah. Ya udah Israel link ya kamu ngomongnya itu minimal 300 kata.
kurang seperempat sampai jam 4. Yo, yang ada di belakang lompet enggak kuat di dalam. Sambil saya bacakan, ini ada beberapa yang dari fitur fitur Jamboard. Nih, ada 2 yang menggunakan fitur Jamboard. Yang pertama punya Kak Surya, Pak Surya. Itu nek kamera ini senior DE ke sisi duri ya. Mulai menambah. Agak samping posisi kamera ini. Kamera ini apa ini? Lain sing dulu. Mau dia kayak pendek konten itu enak sih cenderung anaknya. Siapa ini itu langsung kalau kalau pengawas itu. Udah buat sembunyi-sembunyi ya, itu sih dia. Aku tak nampak. Bagaimana sambil saya bacakan yang ada di link di Jamboard, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3 dan kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis. Nah, di sini ada beberapa jawaban. Saya menulis biasanya sembari membaca modul yang ada dalam LMS. Biasanya saya menulis refleksi di sela-sela jam kosong di sekolah. Ini dari Kak siapa ya? Tidak ada namanya. Kak Mistin pakai sticky note untuk Jamboardnya. Di sini ada pilihan sticky note ini. Nah, diklik saja.
Saya biasanya menulis saat sembari mendengarkan fasilitator menjelaskan dan saya tidak ada pembelajaran dari Kak Filchov. Selanjutnya di sini ada dari Kak Edo. Guru akan melihat semua data yang terkumpul dari proses pembelajaran, hasil refleksi, kemudian dijadikan pedoman untuk menyusun pembelajaran selanjutnya. Itu dari Kak Edo, dari pertanyaan yang pertama. Kita lihat dari pertanyaan kita yang kedua. Dari Kak Surya Adi, perasaan yang saya rasakan adalah saya merasa senang. Setiap kali menuliskan refleksi, saya berpikir ternyata memenuhi tuntutan menjadi guru saat ini sangat penuh tantangan. Banyak tantangannya. Yang kedua ada dari Kak Filchov, perasaannya adalah kira-kira refleksi yang kalau akan saya lakukan berhasil atau tidak, karena terkadang apa yang sudah di planning buyar seketika karena keadaan siswa-siswi di kelas. Menarik nih dari Kak Filchov, saya menarik. Selanjutnya, hal apa saja yang menurut saya yang menjadikan lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Dari Kak Surya Adi. Dengan menulis refleksi, saya bisa lebih memahami terkait kelebihan maupun kekurangan saya. Tantangannya saya adalah dalam hal pembagian waktu kegiatan saya. Sibuk, berarti Kak Surya ini sibuk ini. Selanjutnya, lebih menguasai materi, menguasai kelas dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tantangannya terkadang harus menunda materi karena mudi anak. Dari Kak Filkov apa Filkov? Yang pertanyaan yang keempat baru ada satu dari Kak Filkov saja, yaitu penulisan refleksi saya hanya sekedar notebook dan masih jauh dari apa yang materi refleksi pelajari, sehingga masih banyak PR yang perlu saya perbaiki dalam melakukan refleksi. Selanjutnya yang lainnya ditunggu. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Kalau dari Kak Surya, mungkin dengan melaksanakan pembelajaran baik secara daring maupun mandiri, saya bisa menulis maupun mengembangkan keterampilan saya dalam hal refleksi. Sedangkan kalau dari Kak Filkov, membuat buku catatan khusus refleksi supaya bisa menjadi acuan dan harus lebih rajin menulis karena PR saya agak kurang dalam menulis dan mencari referensi dalam hal melakukan refleksi. Agak kurang dalam menulis dan mencari, agak kurang dalam. Bentar saya sharing screen untuk pertanyaannya karena yang di fitur chat lupa pertanyaannya. Yang belum menulis masih ditunggu untuk bisa sharing terkait refleksi. Ini di pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya?
Ya, membantu saya biasanya sesama rekan sejawat PJOK dan beberapa rekan guru lain. Tapi belum selesai sepertinya ini, masih bisa ditulis lagi. Mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh peserta didik adalah cara terbaik. Teman sejawat dan peserta didik biasanya membantu kita dalam mengembangkan kemampuan refleksi. Mengembangkan kemampuan refleksinya. Itu tadi yang dari Jamboard. Kita lihat. Oh, ini ada satu lagi dari Kak Edo. Guru akan melihat semua data yang terkumpul dari proses pembelajaran. Hasil refleksi kemudian dijadikan pedoman untuk menyusun pembelajaran selanjutnya. Sambil kita menunggu jawaban teman-teman yang lain, sambil kita langsung sharing saja ya kakak-kakak sekalian, karena waktunya sudah 30 menit berjalan. Coba saya mau dengar suaranya Kak Mistin. Halo Kak Mistin. Apakah bisa berbagi pengalaman terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada? Mohon maaf, baru gabung tadi habis pulang pengajian. Aku mau minta pertanyaannya ini tadi. Bagaimana Langsung dijawab saya aja juga nggak apa-apa Kak. Menulis di kolom chatnya nanti kita langsung jawab saja nggak apa-apa. Dari pertanyaan yang pertama, tadi di sini Kak bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Dan kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis? Kak Mistin boleh berbagi pengalamannya terkait penulisan refleksi kemarin? Kalau saya biasanya ini ya, setelah kita melakukan Zoom ini, dari penjelasan itu saya catat poin-poinnya yang penting gitu untuk refleksi, untuk kembali saya untuk mengingatkan kembali dari pembelajaran yang didapat begitu. Biasanya yang ditulis ya poin-poin poin-poin penting dalam melakukan refleksi, berarti ada poin-poin pentingnya yang memang harus dilakukan. Itu kalau kita sebagai ini ya Kak, sebagai kita setelah mempelajari modul gitu kan, maksudnya setelah kita Zoom ini. Nah, kalau untuk di sekolah gimana Kak? Kira-kira? Kalau di sekolah biasanya refleksi itu saya lakukan setelah pembelajaran, tapi sebelumnya kan saya lihat dulu dalam proses pembelajaran, saya lihat anak-anak itu kemampuannya seperti apa dalam pemahaman pelajaran yang saya sampaikan. Setelah selesai pembelajaran, saya refleksi kembali gitu. Mengingatkan kembali ke anak-anak apa yang sudah kita lakukan tadi dalam pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih Kak Mistin. Saya mau dengar langsung lagi deh dari Pak Sugeng. Pak Sugeng. Ya, hadir. Ya, Pak. Saya mau bertanya nih Pak terkait pertanyaan nomor 2. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi dan apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Silakan Kak Sugeng, boleh sharing. Kalau kita mau memulai pembelajaran itu, terus poin-poin yang akan diberikan pada anak, pas pembelajaran berjalan atau berlangsung,
mengingatkan anak-anak itu kita memperhatikan materi-materi yang akan kita sampaikan, tidak membawa ini. Nah, kendalanya itu ya tadi anak-anak kan nggak sama. Mohon maaf Pak, bisa agak kencang sedikit, takutnya kalau teman-teman tidak memakai headset itu nggak kedengaran. Biasanya itu kan akan memulai pembelajaran itu kita lakukan refleksi atau memberi materi yang akan kita pelajari. Pas kita juga mengadakan refleksi supaya anak-anak tidak, artinya tidak bermain ke tempat permain yang lain, kita harus fokus ke pembelajaran itu gitu. Biasanya kan begini, kalau kita itu anak SD nih ya, kita khusus atletik misalnya lompat gala atau lompat gitu, yang lain melakukan ketika yang lain nyari bola, main bola gitu. Ini kendalanya begini, jadi kita untuk mengumpulkan anak itu akan jadi kendala. Kita harus gimana ya, harus tegas gitu. Jadi kendalanya itu ya, kendala itu masalah anak enggak sama-sama memperhatikan pembelajaran itu, jadi dia malah main sendiri. Kendalanya itu kendalanya. Oke. Terima kasih Pak Sugeng atas sharingnya. Selanjutnya saya mau dengar dari Pak Sukandar. Kak Sukandar ada? Masih bergabung atau sudah bisa bergabung Kak Sukandar? Sepertinya tidak. Oke, kita lanjut ke Kak Ido. Halo Kak Ido. Apakah Kak Edo bisa bergabung? Iya Kak, ya. Ya, saya mau sharing Kak terkait pertanyaan yang nomor 3. Apa itu Kak? Hal apa saja yang menurut saya itu ya? Itu hal apa saja menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan modus refleksi. Yang pertama itu mengenali diri sendiri, bertanya pada diri sendiri, kemudian fokuskan waktu dan tenaga. Terus apalagi ya? Menggali hal yang ingin dipertahankan dalam proses pembelajaran. Terus hal apa yang masih menjadi tantangan itu kadang peserta didik hal apa yang masih menjadi tantangan, masih menemukan peserta didik yang tidak mau mengikuti proses pembelajaran ketika panas-panasan di lapangan mungkin Kak, kayak kebanyakan cewek sih ya. Itu aja sih Kak tantangannya. Berarti tantangannya masih terkait masalah cuaca ya Kak ya. Mungkin kalau Ya, cuacanya mendukung untuk tidak terlalu panas, bisa mau jadi ya. anak-anak ceweknya mau gitu ya. Kadang sharing juga sih Kak ya. Kemarin itu kan ada baris per baris di halaman itu ada wali ngomong kok anaknya panas-panasan gitu. Padahal kan tujuannya panas-panasan itu kan nantinya anak itu bakal mentalnya jadilah ibaratnya nggak takut panas, terus habis itu ya buat dia sendiri juga kan gitu, badannya biar sehat. Disuruh baris-baris tapi orang tuanya ngebelain anaknya supaya suruh nyari di bawah pohon, bingung juga itu Kak. Ya mungkin Padahal itu kalau dihitung-hitung jam olahraga itu biasanya pagi ya Kak, tapi tetap ada yang berjalan di siang hari. Jalan di siang hari. Sama di tempat saya juga jam 11 siang itu ada yang olahraga, malah untuk yang jam siang jam 1 jam 2 juga olahraga. Tapi mau gimana lagi, mau dipindah-pindah jam juga tetap aja. Nabrak-nabrak nggak sama ketemu. jam yang lain. Ya itu.
Iya, oke, terima kasih Kak Edo. Selanjutnya saya Sama-sama, mau Kak. dengar dari Kak Surya. Kak Surya, adakah Kak Surya? Kak Surya? Iya, boleh sharing terkait pertanyaan nomor 4, Kak? Bermasalah di mikrofonnya. Oke, kita ganti selain Kak Surya. Kak Filcaf deh, belum dengar suaranya Kak Filcaf hari ini. Iya, Kak Surya. Tapi saya ketika saya menjelaskan atau saya sharing, dengarkan suaranya untuk Kak Surya. Oke, siap. Oke, Kak Filcaf, boleh berbagi pengalamannya terkait pertanyaan di nomor 4. Baik Kak, siap. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini dan seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Kalau sejauh ini, jujur pribadi saya orangnya sangat lemah di khususnya administrasi, apalagi kalau soal menulis. Jadi penulisan refleksi hanya sekedar pakai notebook. Jadi saya punya notebook kecil yang catatan seperti ini, itu hanya untuk buku saku saya, itu untuk menulis kejadian ataupun yang harus saya perbaiki di hari itu. Kemudian masih jauh dari apa yang setelah saya pelajari refleksi itu ternyata ada macam-macamnya. Dan itu masih PR buat saya pribadi untuk memperbaiki, melakukan refleksi buat diri saya pribadi sebagai guru PJOK. Karena sejauh ini yang saya refleksi adalah anak-anak, khususnya sikap, attitude, sopan santun, tingkah laku itu yang lebih banyak saya refleksi di kelas dibandingkan pelajaran dan materi diri saya sendiri. Biasanya saya kalau refleksi malah sama teman rekan sejawat. Saya belajar, saya ngajar, dia tak suruh lihat kurangnya gimana. Tapi kalau nanya bocah, nanya siswa, jawabannya ya mau mereka. Jadi saya kadang-kadang setelah saya pelajari tentang refleksi masih jauh dari kata sempurna, Kak. Apa itu tentang refleksi yang sudah dipelajari. Mungkin itu Kak dari saya pribadi. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Phil. Selanjutnya di pertanyaan yang nomor 5, tadi untuk Kak Rita izin ya, Kak Maman juga izin. Kak Rita ini lagi mau mengikuti ujian, besok ujian, jadi fokus untuk belajar sepertinya. Sedangkan Kak Maman tadi izinnya sedang ada Zoom terkait pembekalan untuk ujian besok gitu ya. Jadi kita doakan bersama semoga semuanya kedua-duanya lulus. Amin. Yang belum kepanggil semoga segera kepanggil. Amin. Amin. Terkait pertanyaan yang nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Karena teman-teman yang lain lagi pada saya tunjuk lagi nggak apa-apa ya? Kak Mistin. Ya Kak, siap. Saya mau dengar lagi untuk yang nomor 5. Apa itu? Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Nah, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Apa ya? Kalau saya sih melihat kemampuan lah ya, istilahnya siswa untuk siswa. Ini untuk diri apa untuk siswa ya ini? Untuk diri aja dulu Kak Mistin. Untuk diri ya. Mungkin ini aja sih kalau saya lebih memperdalam lagi pengetahuan yang didapat gitu ya. Contohnya nih kalau kita mau modul ini gitu ya, modul 1 tentang refleksi ini. Berarti
kita harus mendalami ini, refleksi itu jenisnya apa saja gitu. Setelah itu baru kita nanti terapkan salah satunya mungkin ke peserta didik itu. Saya rasa kalau saya sendiri lebih memaksimalkan pemahaman tentang refleksi itu gitu. Oke, berarti memang kita harus tahu ya Kak tentang model-model refleksi itu apa Iya, aja. Terus framework yang kemarin sudah kita pelajari juga ada 2 frameworknya gitu. iya Oke, betul. terima kasih Kak Mistin. Untuk Sama-sama. yang nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru OPJOK yang reflektif? Seharusnya jawabannya sama-sama ya, setiap pembelajaran kita harus melakukan refleksi biar bisa sebagai Refleksi. guru PJOK yang reflektif. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Mari berbagi refleksi tadi sudah kita bagi sambil saat tadi saya membacakan dan tadi kakak-kakak juga menjawab pertanyaannya langsung, jadi sudah dilakukan ini. Pada akhir kita sudah berada di akhir sesi ya. Yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan kepada murid. Yang kedua adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kesimpulannya masih sama dengan yang di modul 1.1 karena framework itu ada 2, yaitu framework Gibbs dan framework Burton. Sedangkan untuk yang framework Gibbs itu kita ada 6 tahapan yang sudah kita pelajari di modul 1.1. Tahapannya itu dari mulai deskripsi, terus perasaan, terus evaluasi, analisis, terus konklusi, dan yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Sedangkan untuk yang Burton itu tentang what, so what, dan know what. Itu adalah framework yang kita pelajarin di modul 1.1. Sedangkan untuk model-modelnya tadi juga saya sempat singgung di awal pertemuan kita, itu model-modelnya di dalam modul itu ada 6 model, sedangkan yang ada 7 model, sedangkan yang dijelaskan di dalam modul itu hanya 6 model saja. Ya, jadi kakak-kakak boleh berganti maksudnya refleksi yang pertama saya menggunakan refleksi cuaca. Boleh, nanti yang kedua menggunakan segitiga refleksi. Dan yang keempat menggunakan 4C atau 4F itu terserah kakak-kakak sekalian. Yang jelas sekarang mulai hari ini atau setelah kita mengikuti PKG PJOK ini, kita tuh diharapkan bisa menjadi guru PJOK yang reflektif. Seperti itu. Agar setiap pembelajaran yang kita ajarkan itu mengalami peningkatan di setiap harinya. Kita juga bisa selalu berpihak kepada murid. Maunya murid seperti apa sih? Mungkin dari refleksi, dari mulai kekurangan kita sebagai guru PJOK yang harus mengajar. Mengajar tuh anak-anak ini nggak mau. Kan dari refleksi itu kita tahu nih jadinya yang mana yang disukai anak-anak, yang mana yang tidak disukai anak-anak. Seperti itu, kakak-kakak sekalian. Untuk yang terakhir, terima kasih. Sesi kita sudah berakhir 45 menitnya. Ada yang ingin ditanyakan? Sementara bingung apa yang mau ditanyakan. Terkait tugasnya sudah dikerjakan untuk sampai di modul 1.3. Kemarin kayaknya sudah belum ya, lupa saya. Kayaknya sudah kayaknya. Sudah, oke, saya belum ngecek lagi soalnya. Yang 3 ini belum 1.3. Saya stop sharing screen terlebih dahulu. Saya stop dulu. Sebentar nanti saya akan bercerita sedikit. Bukan bercerita sedikit, berbagi. Ya, Kak. Saya stop recording dulu. Biar tidak terlihat nanti di BGP apa yang dibicarakan. Sebentar.